Jadi beliau tu rumahnya kecil, kecil sekali. Dia menunggu masjid, buka pintu masjid, muazzin. Siangnya bawa becak. Malam jam 1 sudah tahajud sudah. Tak capek ke Pak? Tidak, kata dia. Puas dah. Tidur 15 menit sudah puas, kata dia. Jadi pernah dia zikir satu malam, kata dia bilang. Asik berzikir itu, kata dia. Dia zikir 1000 ke atas. Zikirnya 1000 ke atas. Kita ni baru 165. Itu pun lihat tasbih. La ilaha illallah. Belum lagi sampai lah. Lihat tasbih. Mata hati dibukakan, turun makhluk dari langit, ramai betul, penuh masjid tu. Salaman lagi, kata dia. Salaman gini, akhirnya capek saya ambil kursi, kata dia. Gini tangan saya, salaman. Ditanya berapa banyak di salammu, lebih dari 1000 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Yang lalu telah disebutkan hadis kursi bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah, dan Allah menyatakan, aku meneruskan hambaku dan aku bersamanya apabila dia ingat kepadaku. Jadi derajat ma'iyah itu bersama, itu namanya qurbah, kedekatan. Orang tidak akan merasa bersama kalau tidak dekat. Dekat itulah merasakan kita bersama. Ya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat itulah merasakan kita ada kebersamaan dengan Allah. Tapi ingat, di sini dijanjikan Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya, bersama hambaku apabila dia ingat kepadaku. Baik ingat dalam dirinya, ya, zikir khafi, ataupun ingat dalam halayak ramai, zikir jahar. Jadi zikir khafi yang tersembunyi dalam hati saja, atau zikir bersuara berjamaah, kedua-duanya diridai oleh Allah. Ya, jangan lagi kita salah paham tadi. Ini hadis jelas sudah. Ya, Allah menyuruh kita untuk berzikir baik ramai-ramai berjamaah ataupun zikir khafi hanya dalam hati saja. Kedua-duanya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing mempunyai manfaat.
Nah sekarang wa bu'dul abdi min rabbih, ya, wa qurbuhum minhu. Jauhnya seorang hamba dari Tuhan. Ini kan banyak orang ngomong, itulah akibat jauh dari Allah. Kan begitu? Nah, itu akibatnya kau jauh dari Allah. Apa makna jauh? Ya. Apakah Allah seperti makhluk? Saya dengan ibu-ibu di belakang itu agak jauh dibandingkan bapak-bapak di depan ini. Nah, ini lain. Ini namanya dekat jauh dengan jarak. Nah, jadi sini dikatakan wa bu'dul abdi min rabbih wa qurbuhum minhu. Jauhnya seorang hamba dari Tuhannya dan dekatnya ia, laisa bu'dal masafat, bukanlah jauh karena jarak. Nah. Kemudian lagi wal qurbuha, dan bukanlah dekatnya pun dengan jarak. Ingat ya, Allah mempunyai sifat dalam sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk pakai jarak, atas makhluk, bawah makhluk, turun makhluk, naik pun makhluk, bergeser makhluk, tetap pun. Allah tak seperti itu. Ya. Nah, ini makanya orang belajar ilmu tasawuf setinggi apapun tetap pondasinya sifat 20. Siapa yang tak kuat dasar sifat 20-nya, tergelincir dia memahami tasawuf. Nah, makanya sifat 20 itu wajib kita ketahui sebelum kita belajar ilmu ini. Makanya saya tanamkan dalam hati, saya tak akan mengajar ilmu yang jauh-jauh kalau sifat 20 tak dituntaskan dulu. Ya, banyak orang salah paham memahami ilmu tasawuf. Padahal tasawuf itu bagus. Nah, dia berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu adalah sifat 20 yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah sedari dulu sampai sekarang. Itu selamat kita. Nah, kembali kepada ini. Jadi jauhnya seorang hamba dengan Tuhan dan dekatnya seorang hamba dengan Tuhan bukanlah dengan jarak. Bukan dengan jarak. Wa inna ma yakunul bu'du bi ghaflatil qalbi anillah. Sesungguhnya yang terjadi jauhnya seorang hamba itu karena lalainya hati dari Allah, itu saja. Tatkala hatimu lalai kepada Allah, tak ingat dengan Allah, disitulah engkau jauh. Disitulah engkau jauh dengan Allah. Demikian juga sebaliknya, wal qurbu, dekatnya dengan Allah itu bihuduril qalbi ma Allah, hadirnya hatimu bersama Allah. Itu saja. Jangan dibayang-bayangkan dengan jarak. Enggak. Kenapa kau dekat? Karena kau ingat. Kenapa kau jauh? Karena lupa. Itu saja kata ulama. Banyak-banyak kau ingat, kau akan merasakan Allah itu dekat. Tapi kalau kau lalai kepada Allah, kau merasakan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jarang orang ketahui. Ini sunnah dari Nabi. Karena Nabi tak pernah lalai kepada Allah. Sampai ada ulama mengatakan, siapa yang meyakini Nabi sempat lupa dengan Allah, kufur. Ya, kufur. Karena Nabi tak pernah lupa dengan Allah SWT. Dua hadis jelas sekali. Ya. Dua hadis. Hadis yang pertama kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Adanya Nabi SAW ingat kepada Allah setiap waktu, setiap keadaan. Hadis yang lain, Nabi tertidur berbaring. Ya Rasulullah, apakah kau tidur sebelum witir?
mataku tidur tapi hatiku tidak, kata Rasulullah. Nah, itu Nabi. Jangan bilang ikut Nabi, mampu tak? Ngaku ikut Nabi, yang begini tak mampu. Nabi tidurnya ingat, kita tidur betul. Jangankan tahajud, kadang subuh pun lewat. Jadi jangan samakan kita dengan Nabi, jauh. Ya, tidur Nabi ingat, apalagi dalam keadaan jaga. Itulah para Nabi, ya, kelebihan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi macam mana nih Pak kedekatannya? Sulit memang digambarkan. Ini masalah rasa. Siapa yang tak merasa, dia tak tahu. Lam yazuk lam yadri, kata ulama. Siapa tak merasa, dia tak tahu. Siapa tak merasa, dia tak kenal. Karena kalau sudah masuk tasawuf ini sudah masuk ilmu rasa. Tauhid ilmu keyakinan, pemahaman pakai dalil. Oh, Allah tu ada. Kena tanda-tandanya kita ini menunjukkan adanya Allah. Tapi orang tarekat, orang tasawuf, apa buktinya adanya Allah? Aku merasakan kehadirannya. Itu dah tasawuf. Beda tak Pak? Beda kan tak? Oh, beda jauh. Orang tauhid ditanya, apa bukti adanya Allah? Alam ini, diri aku, menunjukkan tanda-tanda adanya Allah. Orang tasawuf tanya, apa bukti adanya Allah? Aku merasakan kehadirannya. Itulah yang ada pada Nabi SAW. Maka Nabi tak pernah takut. 17 peperangan Nabi ikut. Nabi selamat, tak pernah takut dia. Kenapa? Aku merasakan adanya Allah bersamaku. Waktu Nabi dilempar dengan kotoran dari Ka'bah, Nabi kan sujud depan Ka'bah, dari atas siap dah kotoran entah, dituangkan begitu dengan Nabi. Kotor Nabi, badan Nabi. Tapi akhirnya perbuatan yang keduanya, begitu akan dilakukan, langsung terkejut orang kafir Quraisy. Nabi lagi duduk sujud, ada 2 singa dekat Nabi. Pandangan orang kafir Quraisy tak jadi lagi. Tapi tatkala Nabi kembali ke rumah, pakai Nabi kotor, Fatimah menangis. Kata Fatimah, semakin bertambah kekerasan mereka kepada engkau, wahai ayahku. Nangis Fatimah. Nabi bilang apa? Tuhanku tidak akan meninggalkan aku, kata Rasulullah. Itu hebatnya Nabi. Satu saja pegangan Nabi. Nabi tak bisa berharap dengan makhluk, karena dia diutus oleh Allah. Tuhanku tak akan meninggalkan aku. Itu rasa. Rasa yang dirasakan Nabi begitu oleh dia. Coba kalau kita begini, waduh, aman kita nih. Rasa tu mahal. Jadi orang Arab diceritakan, buah apa yang paling nyaman di Indonesia? Buah durian, Pak. Oh, buah durian. Bagaimana tu? Buahnya berduri, dia bulat, rasanya manis. Ya, rasanya manis. Disebutkan ciri-cirinya. Tapi dia tak pernah mandang. Itulah dia orang belajar ilmu tauhid, pakai dalil, digambar-gambarkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang bertarekat, oh, kepengen nak mandang duriannya. Oh, begini duriannya. Orang tarekat, tajamnya seperti ini, bulatnya seperti ini. Tapi belum merasakan, baru mandang saja. Itu namanya ainul yakin. Kalau tadi disebut-sebutkan cirinya, namanya ilmul yakin. Naik lagi peringkat yang ketiga, hakul yakin. Macam mana? Aku pengen nak merasa buah ini nyaman tak nyamannya harus kubuktikan. Dibukalah buah durian tadi.
Begitu dibuka, dimakan, oh begini dia punya rasa. Masya Allah. Nah, itulah Pak, main rasa sudah. Ya, buah zikir ni akan ada rasa. Ini rasa ini Pak lebih enak makan durian. Ya, lebih enak dari makan durian. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah dalam kenikmatan, dan itu tak bisa diungkapkan. Nah, ya, jadi kembali ke sini. Kembali ke sini bahwasanya lalai itu itulah kau jauh. Dekat itu tatkala hatimu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Fal bu'du huwal hijab. Jauh itu hijab. Ada dinding yang menutupi antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya jauh. Wal qurbu huwal kashful hijab. Sedangkan dekat, hijab itu terkoyakkan, terangkat. Yang mendindingi kita dengan Allah tersibak, terbuka, sehingga terasa Allah itu dekat. Ya, dekat bukan bersentuh, jauh bukan berjarak. Berarti jauh kerana kau lalai kepada Allah, jauh kerana kau merasa terhijab dengan Allah. Dekat itu kerana kau ingat kepadanya. Dekat itu kenapa? Hadir hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hijabu zulmah. Hijab itulah kegelapan, sehingga kau merasakan jauh dari Allah. Wal kashfu nur. Sedangkan kasyaf, terbukanya hijab, itulah nur dari Allah Subhanahu wa taala, memancar di hatimu, terasa bahwa kau dekat dengan dia. Wal zulma jahlun. Kegelapan, kebodohanmu terhadap Allah. Wan nur ma'rifatun. Sedangkan cahaya itulah menjadikan kau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nur datang bekas jigit, kau akan terasakan semakin kau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan nur ini? Bagaimana cara membuang kegelapan? Kembali kepada firman Allah yang kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang yang beriman, zikirlah kau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Tambah lagi, apa hasilnya? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijahum minaz zulumati ilan nur. Dengan bekas zikir yang banyak itu, kata Allah, maka Allah memberi rahmat kepada kalian dan malaikat mendoakan kalian. Ingat, kita berzikir ini penuh malaikat nih. Ya, penuh malaikat. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Jadi gampang, mudah, kata ulama. Buang kegelapan, munculkan nur Allah dengan apa? Zikran katsira. Zikir yang banyak. Dan terakhir kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang kepada orang mukmin. Mana orang mukmin? Yang zikirnya banyak, bukan zikirnya sikit. Kok zikirnya sikit itu munafik? Orang munafik kan gitu. Innal munafiqina. Orang munafik itu apa? Masuk neraka paling bawah. Apa sebab? Idza qamu ila salat qamu qusala. Jika berdiri salat malas, terpaksa. Wala dzikrullah illa qalila. Tidak ingat Allah kecuali sedikit, kata Allah. Ayo kita berubah jadi munafik menuju kepada mukmin. Caranya macam mana? Zikir yang banyak. Insya-Allah jadi mukmin sejati kita. Ya, Allah akan sayang dengan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita cari kasih sayang Allah untuk memunculkan nur tersebut, ya. Cuman nur itu udah ada, Bang. Bu, sudah ada di hati kita. Cuman dia tak terungkap, tak terbongkar dia. Dia tertutup. Cara bukanya ini tadi. Ambil talqin zikir, amalkan, insya-Allah keluar cahaya itu. Kita ingin kembali jadi orang yang beriman sejati dengan Allah. Karena dulu kita beriman, waktu kecil kita beriman, bersih kita. Mau kembali bersihkan hati. Karena kuncinya dengan zikrullah, zikran katsira, zikir yang banyak. Oh, zikir banyak Pak Ustaz. Ya, kita ngambil yang afdal. Afdal zikri la ilaha illallah. Ya,
yang paling afdalnya la ilaha illallah. Zikir banyak. Baik jamaah, itu saja tambahannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya sedikit kita bahas, tapi manfaatnya itu penting. Ya manfaat. Saya begitu, ilmu tak perlu banyak-banyak. Termasuk fikih pun kalau saya duduk dengan guru 4 masalah, 3 masalah, alhamdulillah. Tidak mau saya baca sampai 5-6 lembar, tak paham. Tapi sedikit diuraikan kita paham. Itu yang penting, ilmu itu. Ya, nah mudah-mudahan Allah merahmati dengan berkah ilmu yang kita kaji pada subuh ini, insyaallah. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Ya jamaah sekalian. Dimanapun kita berada, hendaknya kita selalu ingat dengan Allah. Ya. Nah itu adalah petanda kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi permasalahan kadang-kadang lalainya kita hati kita kepada Allah itu karena tidak khusyukan. Salah satu contohnya, jangankan kita dengan aktivitas duniawi, dengan sholat saja kadang-kadang berdiri sholat hati kita kemana-mana. Ya. Apalagi memang di luar lagi dengan HP atau apa segala macam. Sholat saja berdiri tegak kita. Maka hati kita tak tertuju kepada Allah. Nah, itu dia akan mampu membersihkan hati. Bagi para pemula seperti kita ini baru mengambil talqin dan sebagainya, tidak boleh kita sering berkumpul. Kalau tak berkumpul tak jadi. Saya sering sampaikan itu. Zikir berjamaah ini masya Allah, supportnya lain. Apa sebab? Keberkahan beramai-ramai menyebut Allah. Ya, ingat hati kita ini keras. Faqasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, ulama memberi gambaran, Imam Ghazali memberi gambaran. Hati yang keras ni harus kau pukul. Kalau batu dipukul hancur dengan tongkat, dengan pukul yang keras, hati juga begitu dipukul dengan tongkatnya la ilaha illallah. Tapi kalau sendirian kurang ampuh, kita pukul ramai-ramai. Ini orang tak paham, inilah dia. Kata Imam Ghazali, kalau hati yang keras kau berzikir berjamaah, kau pukul ramai-ramai, akan cepat luluh dia. Yang berpenyakit akan sembuh dia. Yang mati akan hidup dia. Ya. Rasakan jamaah sekalian, ramai-ramai kita pukul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terasa. Coba sendiri. Sendiri tidak terasa. Kita para pemula ini kalau sendirian zikir, tidur Pak. Ujung-ujungnya tidur. Tasbih pun lepas dari tangan. Kemana tuh kata orang bilang? Dah masuk langit kedua. Itulah hebatnya zikir berjamaah. Saya sampai sekarang pun tidak bisa meninggalkan zikir berjamaah. Karena terasa nikmatnya luar biasa berjamaah. Nah, makanya berjamaah ini tahap pemula. Kita dari dulu orang-orang tarekat disuruh berkumpul karena satu bisa membantu dengan yang lain. Contoh ini ya, kalau satu jamaah ada yang hatinya sudah terbuka dengan Allah, gembira dengan Allah waktu berzikir, yang lain telah senyetrum tuh Pak. Itu dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang bisa dekat kepada Allah, bisa cepat berubah itu dengan dibantu zikir berjamaah, dan itu tidak didapatkan zikir sendirian. Dan apa? Inilah kenapa rahasia zikir berjamaah ini orang tak paham tu. Kalau dia paham, dia akan tahu, akan cepat menyembuhkan hati. Nah, kalau hati sudah hidup, tak masalah, sendiri pun enak. Yang penting rasa itu sudah ada. Kalau rasa sudah ada, dimanapun kita berada, kita merasakan adanya Allah. Kalau hati sudah hidup. Tapi kalau hati belum hidup, susah. Ya, ini saya sampaikan bahwa rahasia zikir berjamaah yang tidak didapatkan dalam zikir sendirian. Dan malaikat ini mencari Pak, ya, mencari dia di mana majlis zikir. Nanti insya Allah Darul Muttaqin akan kita jelaskan, masuk hadis nanti itu.
Ada hadisnya mengungkapkan malaikat tawaf mencari majlis zikir. Itulah berkah berjamaah, rahmat Tuhan. Zikir satu membantu dengan yang lain, malaikat lagi mendoakannya. Allah, apakah hebat berjamaahnya. Kalaulah kita dibukakan Allah penglihatan kita ini, kita takkan beranjak majlis zikir, takkan beranjak kita. Kami dapat berita dulu, kalau manakib itu mursyid itu duduk diam begini, dari mulai manakib sampai selesai begini, tak mengangkat wajah, tidak mengangkat wajah, nunduk sampai selesai. Maka orang bertanya, orang yang dekat dengan beliau, disangkanya mursyid tidur. Bukan tidur. Dia bilang, kau tahu majlis manakib, majlis maulid, majlis zikir itu dihadiri makhluk-makhluk suci yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ikhwan, udah meninggal. Kalau saya berzikir dengan beliau itu semangatnya luar biasa. Itu sudah lama terjadi, 15 tahun, 20 tahun yang lalu saya berzikir dengan beliau. Kalau berzikir dengan beliau semangatnya luar biasa, karena hati beliau sudah hidup. Zikir sendirinya banyak, berjamaah bukan lagi. Jadi beliau tuh rumahnya kecil sekali. Dia menunggu masjid, buka pintu masjid, muadzin, dibuatkan rumah kecil dekat masjid. Siangnya bawa becak, tapi dia mengamalkannya serius. Jadi karena rumahnya kecil, tak mungkin berzikir di rumah. Anaknya banyak, tidurnya maaf bersusun gitu di ruang tamu. Maka zikirnya di masjid. Cuman dia hebat, jam 1 malam udah turun ke masjid deh. Orang banyak zikir nanti ini hukumnya tak seperti itu. Siapa yang sudah banyak berzikir tak bisa lagi lupa dengan Allah, ibadahnya banyak, tidurnya sedikit. Setengah jam tidur puas kalau orang banyak zikir. 1 jam puas betul sudah. Kalau orang tak berzikir berapa jam? Minimal 8 jam. 8 jam itu baru puas tidur. Kalau malam tak cukup 8 jam, nambah siang. Karena udah begitulah, saya dah melihatkan dilakukan Allah betul. Kumpul sama orang-orang ahli zikir, tidurnya sedikit. Tidak bisa tidak, memang itu pemberian Allah seperti itu. Wakil talqin datang kemarin tu tak mampu saya meladen. Sampai jam 1 malam dia ngomong. Saya udah tengah ngantuk gini. Saya kuat-kuatkan jam 1. Kiai, saya mau istirahat. Saya dengan berat hati ngomong begitu. Mungkin subuh persiapan. Orang tarekat itu istirahatnya salat, kata dia. Langsung dia salat. Tak tidur lagi. Masya Allah, saya bilang tak bisa diikut nih. Ini susah. Kita jam 1 tidur, bangunnya jam 3:30, 4. Tak mampu kan? Dia langsung salat, subuhnya turun lagi berjamaah. Kenapa demikian? Pemberian Allah begitu. Nah, teman saya itu, senior kami itu, siang bawa becak, malam jam 1 sudah tahajud sudah. Tak capek ke Pak? Tidak, kata dia, puas dah. Tidur 15 menit sudah puas, kata dia. Masya Allah. Nah, jadi pernah dia zikir 1 malam, kata dia bilang, asik berzikir itu, kata dia. Dia kalau zikir 1000 ke atas, zikirnya 1000 ke atas. Kita ini baru 165, itu pun lihat tasbih. La ilaha illallah. Belum lagi sampai lah. Lihat tasbih. Dia zikir 1000 ke atas.
Itu pemberian sudah. Siapa yang sudah banyak berzikir tak akan bisa meninggalkan zikir lagi sampai 1000 ke atas. Itu dibilang mata hati dibukakan, turun makhluk dari langit, ramai betul, penuh masjid tu, salaman lagi kata dia, salaman gini, akhirnya capek saya ambil kursi kata dia, gini tangan saya, salaman. Ditanya berapa banyak di salam, lebih dari 1000 orang di salam. Malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, kita baru tahu dibukakan mata hati, setiap zikir berjamaah ini penuh malaikat yang datang. Itulah makanya berkah majlis zikir ini. Nanti saya ceritakan nanti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, Pak. Kau tak percaya hadis, wah terlewat betul dia. Ya, hadis sahih nanti kita bahas itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Malaikat mencari majlis zikir. Dia haus mencari itu. Kaji-kaji ilmu, zikir-zikir, itulah santapan mereka. Ya, nanti insyaallah kita bahas nanti itu. Sekira cukup ni ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.